Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidz Ponpes Al-Furqan, asatidzah khusus panjenenganipun Bapak Kyai Khalis Fuad Al-Hafidz ingkang kula mulyakaken saha ingkang kula hormati. Sedaya pengasuh ingkang kula mulyakaken, Nyai Sholihati ingkang kula sayangi, ingkang kula cintai, Ibu calon haji Sofiatun ingkang kula hormati, Ustazah Lia, Ustazah Ning Bila, Ustazah Asmun Nazilah, sedaya para pengasuh ingkang kula mulyakaken saha ingkang kula hormati, anak-anakku sedaya santri Ponpes Al-Furqan lan Darjo Margerjo Pati ingkang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Ini di streaming. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kita semuanya pada malam hari ini, malam yang ke-24 bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita semuanya bisa berkumpul di aula Pondok Pesantren Al-Furqan untuk bersama-sama ikut memperingati Nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quranul Karim sebagai salah satu hari besar Islam yang selalu diperingati, tidak hanya di tingkat RT, desa, kecamatan, tapi sampai kabupaten dan bahkan nasional. Pondok Pesantren Al-Furqan tidak ketinggalan malam hari ini berlatih untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Ini menghadapi masyarakat kecil, masyarakat teman-temannya sendiri. Suatu saat nanti kalian akan benar-benar menghadapi masyarakat beneran. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini secara rutin, tidak hanya pada peringatan Nuzulul Quran saja, tapi setiap peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Halal Bihalal, Isra Mi'raj, Muharraman, kemudian ini
Nuzulul Quran. Saya betul-betul memberikan penghargaan kepada kalian semuanya. Ini sangat-sangat penting sekali dan memiliki nilai strategis untuk berlatih diri menghadapi masyarakat yang lebih luas. Karena apa? Karena saya lihat mulai pertama tadi malam, wah ini obyek gawe background. Oh, belajar tulisannya yo. Rodok mencang-mencang ini ora apa-apa. Apa-apa. Besok nek wis ahli terampil apik dhewe. Apik dhewe. Mulai dari pembuatan background, ya, kemudian menyiapkan snack. Saya kaget, snack ini mau dek kapan nuliat aku, wong pondok iki ora matuk metu. Padahal itu barang-barang sing didahar ini mau, itu tidak ada di lokasi pondok ini yang jual. Jualnya di Pati. Ini berarti ini ini ono sing rumah mangkat nang kono. Tapi saya beri penghargaan yang luar biasa. Luar biasa. Lalu ada undangan resmi. Kaget saya. Koyok pengajian beneran. Berarti undangan resmi, kopnya kop juga kop pondok pesantren. Kemudian undangannya pun juga seluruh pengasuh diundang. Saya juga diundang walaupun mangkun nang ngene. Malah saya mau coba malah haikal gitu. Kelompok undangan biro kelompok nong. Ini bagus. Kemudian selanjutnya mempersiapkan seperti ini, ada MC, ada yang bertugas sebagai pembaca Al-Quran secara kolosal tadi. Berapa santri tadi? 7 lagi dia. Oh, kok jenenge kuwi. Biasanya kan duet, trio, paling trio duet. Ini apa? Seven group. Royokan. Tapi Lailatul Qiraah, ya, haflah Lailatul Qiraah yang benar itu gantian. Walaupun ada yang duet, ada yang trio, ya, tapi ada beberapa tahapan. Ya, ada penampilan ini, itu, yang lagu ini, lagu itu dan lain sebagainya. Besok tahun depan ya agendakan seperti itu, walaupun nanti selesainya agak malam, tidak apa-apa. Namanya kan Lailatul Qiraah, malam tilawah, bergantian tampilan amel, tampil. Haflah lain kan MTQ lagunya. Kalau MTQ kan lagunya harus urut, hati, ijaz, nahawan, sika, dan sebagainya. Tapi kalau haflah seperti ini bisa langsung Bismillah langsung tinggi, lagu apa sika atau lagu nahawan langsung. Nah itu bisa. Genjot-genjotan suara, tinggi-tinggian suara. Wah ini bagus. Nah, besok tahun depan diakhirkan seperti itu. Lailatul Qiraah. Ya. Belum lagi ada yang mimpin khatmil Quran lagi. Ya. Ada yang tahlil, ada yang panitia. Nah ini pelatihan sosialisasi ke masyarakat beneran. Dan suatu saat nanti mau tidak mau, ya, terpaksa atau tidak terpaksa, kalian akan menghadapi masyarakat yang lebih luas, yang memiliki karakter dan ideologi. Ya. Dan saya yakin alumni dari Pondok Al-Furqan ini akan terampil, akan terbiasa menghadapi masyarakat yang lebih luas, dan itu merupakan keuntungan kalian, keuntungan orang tua. Ya. Ini jarang sekali kegiatan seperti ini di pondok pesantren, jarang sekali. Ya. Nah, bergantian. Nah, anak-anakku semuanya yang
saya cintai dan saya banggakan, malam hari ini saya tidak akan menyampaikan kronologis atau sejarah turunnya Al-Quran. Tidak. Karena saya yakin kalian semuanya sudah paham, sudah lama sudah mengerti cerita sejarah turunnya Al-Quran mulai pertama sampai terakhir. Ya. Bisa kamu dapat dari sekolahan dulu ketika di SD pernah dipelajari sejarah diceritakan oleh guru, ya, baik di SD, MI, MTS, SMP, Aliyah, nah, semua pelajaran agama ada pembahasan atau materi nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran atau lewat baca sejarah. Nah, saya malam hari ini akan menyampaikan pertama, mengapa wahyu yang pertama kali turun justru perintah membaca, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memang sampai mati, sampai meninggal dunia, sampai wafatnya beliau tidak bisa membaca dan menulis. Tapi perintah wahyu yang pertama adalah perintah untuk membaca. Apa dibalik itu semua? Yang kedua adalah apa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kemudian yang terakhir adalah ramalan atau prediksi Al-Quran masa depan itu sungguh nyata. Tiga hal ini nanti saya sampaikan kletok-kletok. Nah, kemudian nanti setelah ini selesai tidur, dan bangun jam 2:30, tahajud, sahur, ya, dan ngaji. Itu kegiatan rutin selama Ramadan ini. Dan saya yakin kalian semuanya sudah dibiasakan melaksanakan kegiatan sepadat itu, mulai dari tangi turun sampai turun naik. Ya, di sini tidak pernah berhenti dan istirahatnya hanya sebentar. Ya. Anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang saat itu luar biasa memiliki karakter yang jahiliyah, memiliki karakter kebodohan, memiliki sifat yang hewaniah. Ya. Kemudian saat itu berkembang juga ahli-ahli di bidang sastra Arab. Walaupun saat itu tidak ada sekolahan, tidak ada perguruan tinggi, tidak ada sekolahan, tidak ada madrasah, ya, tetapi masyarakat Arab senang sekali memiliki kesenangan untuk berbahasa yang baik. Bahasa yang baik apa namanya? Sastra. Ya, sastra. Senang saat itu. Banyak tokoh-tokoh Abdul Walid, ya, Sailamah Al-Kadzab, itu semuanya adalah ahli-ahli bahasa yang saat itu terkenal. Kanjeng Nabi Muhammad dikenal tidak seorang yang memiliki ahli di bidang sajak atau memiliki bidang sastra. Muhammad kecil lebih dikenal kepada masyarakat, di hadapan masyarakat, di kalangan masyarakat dikenal kejujurannya, sehingga usia sekitar 12 tahun itu Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, bukan seorang yang ahli sastra,
bukan orang yang ahli bahasa. Nah, ketika situasi Mekah atau negara Arab saat itu jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang nabi yang kehidupan sejak awalnya ini nek maca cara wong Jawa iku wis ulah-ulah. Ora ulah-ulah iku piye? Wong sejak di kandungan ditinggal sedo ramane. Kemudian lahir usia 2 tahun ditinggal sedo ibune. Terus dititipno utawa diasuh oleh kakeknya. Baru diasuh 2 tahun kakeknya pun juga meninggal dunia. Nah, kemudian diasuh oleh pamannya, dikesertakan, dilumati karo Abu Thalib. Tidak berapa lama pun juga ditinggal mati sampai usia sekitar 12 tahun. Malah kon aman wedhus. Ya. Nek cara lumrahe wong-wong kene iki ora mengenyam pendidikan, ya, uripe lontang lantung gawene amal wedhus. Iku wis uripe bola-bolo, lula-lula. Tapi Muhammad kecil memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Nah, oleh karenanya pada saat Rasulullah usia 40 tahun dan sebelumnya awali berkhulmat nyepi di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Nah, insya Allah saya yakin murid-murid saya ini, santri saya ini ke depan insya Allah mampu untuk berangkat ke sana menyaksikan tempat Gua Hira walaupun dari bawah kain buang Hira. Saya sendiri berkali-kali di sana belum pernah naik ke Gua Hira, hanya menyaksikan dari bawah. Saya kepingin sekali naik ke Gua Hira, walaupun merangkak konon itu dari bawah itu sampai ke puncaknya itu memakan waktu sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, 7 sampai 8 jam. Nah, kalau dimulai dari musim dingin tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Sejuk, naik enak. Tapi kalau musim panas, saya yakin seumur saya tidak akan mampu untuk naik ke sana. Ya, tapi kalau musim dingin, insya Allah mampu. Saya masih memiliki niatan untuk bisa naik ke Gua Hira, menyaksikan bagaimana situasi Gua Hira saat itu Rasulullah menerima wahyu. Nah, saat menerima wahyu Rasulullah betul-betul didatangi oleh makhluk Allah, roh malaikat Jibril, ya, dengan membawa wahyu dari Allah berbunyi Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Rasulullah saat itu tidak bisa membaca sampai meninggal wafat tidak bisa membaca. Memang sudah didesain oleh Allah tidak akan bisa membaca Rasulullah. Kalaupun Rasulullah itu bisa membaca, maka justru akan menjadi satu olok-olok yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Mungkin Al-Quran yang sekarang Anda baca ini, wah, dikatakan ini buatan Muhammad. Wong ora iso maca wae. Iku wae akeh kaum zindik, kaum orientalis, ya, mengatakan bahwa ini buatan Muhammad, gubahan Muhammad. Ya. Muhammad ini ahli syair, ahli di bidang, padahal beliau tidak pernah sejak kecil dikenal oleh masyarakat ahli syair, ahli bahasa. Orang biasa saja. Tapi tiba-tiba apa yang keluar dari lisan Muhammad luar biasa. Bahkan mengalahkan ahli-ahli bahasa yang saat itu berkembang. Abul Walid yang saat itu yang diutus oleh Abu Lahab untuk menandingi bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Walid, kamu berangkat
tandingi Muhammad untuk apa namanya? Untuk berdebat, api-apian bahasa, api-apian syair. Abul Walid ketika mendengarkan sebelum ketemu dengan Rasulullah, baru mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, sudah tertegun dia, sudah merasa apa? Moralnya, mentalnya itu down. Karena apa? Karena ternyata ini saya baru mendengar kalimat-kalimat ini terucap dari seseorang. Ini bukan kalimat-kalimat yang buatan manusia. Ini kalimat-kalimat dari Yang Maha Kuasa. Itu yang disampaikan oleh Abu Walid. Ya. Kembali dengan tangan hampa, lapor pada bosnya Abu Lahab, ya Abu Jahal. Sorry bos, saya tidak bisa menandingi. Saya menyerah karena apa yang diucapkan oleh Muhammad ini sebetulnya bukan semata-mata dari ucapan Muhammad sendiri. Itu adalah kalimat yang maha kuasa. Itu yang kalimat yang membuat adalah kalimat yang apa? Kalimat-kalimat suci dari langit. Nah, kerja masuk Islam juga. Nah, dengan apa namanya ini kenyataan seperti itu, ya, mestinya banyak orang-orang yang harus saat itu masuk Islam. Tapi karena hidayah itu milik Allah, maka tidak semuanya yang diberikan hidayah. Abang mau hidayah ini. Nah ini sudah mampu, sudah layak untuk bisa tampil di tengah-tengah masyarakatnya. Anak-anakku semuanya, iqra, bacalah ya Muhammad. Kenapa? Karena ternyata pemahaman ahli-ahli tafsir ya, bacalah memiliki arti dua. Yang satu adalah membaca dan belajar. Membaca cek ya, secara cek ya, dan belajar. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu diminta oleh Allah untuk membaca situasi Mekah saat itu yang memang situasinya luar biasa. Ya seperti apa ya? Seperti aturan hewan. Ya. Wis pokoke nang masyarakat Mekah saat itu sing kuat yo menang. Ya, wong do mabuk-mabukan, do berjudi, ya, kemudian apa namanya ini membiarkan perjudian, membiarkan perselingkuhan, membiarkan apapun perzinahan dan lain sebagainya. Ya. Lalu Rasulullah diminta oleh Allah, dihimbau oleh Allah untuk membaca situasi, untuk mengatur strategi, ya, agar apa risalah yang disampaikan oleh Allah ini cepat akan diterima oleh masyarakat. Itu untuk membaca. Ya. Karena membaca itu adalah merupakan modal utama untuk bisa maju. Orang yang membaca, insya Allah akan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan membaca, orang akan tinggi peradabannya. Dengan membaca, orang akan meningkat ilmunya. Ya, maka di hadis-hadis Rasulullah itu menyampaikan keutamaan belajar, keutamaan ilmu. Ya. Seperti barang siapa man arada man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Ya. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat pun harus dengan ilmu.
Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya harus dengan ilmu. Artinya ilmu itu sangat vital dalam rangka untuk kemajuan, kebahagiaan, ya, dunia sampai akhirat. Maka perlunya belajar itu luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah yang menciptakan manusia dengan segumpal darah. Dari segumpal darah. Jadi kejadian apa ini itu dari segumpal darah. Segumpal darah yang tidak ada apinya. Segumpal darah yang menjijikkan. Segumpal darah yang tidak memiliki nilai apapun. Masih bernilai produksi ayam. Ayam saja itu produksi ini telur itu 1 kilo itu bisa pirang-pirang telur itu saiki. 30.000 lho, sing ditokno pitik. Iku wae regane wae 30.000 sekilo. Bodol iki koyo-koyoan. Kantekan dok. Itu berharga hasil karyanya ayam. Lah kedadiane awake dhewe, kedadianmu iku sangka mimma indafit dari air mani yang memancar. Subhanallah. Bal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafit yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Bal yanzuril insanu mimma khuliqa. Maka apakah engkau tidak memperhatikan dari mana asalmu, asal manusia? Khuliqa min ma'in dafiq, dari air mani yang memancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, ya, yang keluar antara tulang sulbi atau ya tulang sulbi itu gimana ya? Di punggung ini dan dada. Nah, jadi kalau diperhatikan kejadian manusia itu orang berjanji. Maka ojo mlepok. Jadi ojo mlepok. Mane eling kejadiane sapa barang sing menjijikkan. Nah, terusnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ada lagi kalimat Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra yang kedua ini disampaikan oleh Allah terulang 2 kali. Apa maksudnya? Bahwa untuk menjadi orang sukses, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang baik, yang berhasil, maka harus mengulang belajar. Terutama kalian yang saat ini sedang bergelut ya di hafalan Al-Quran, maka diingatkan oleh ayat yang pertama kali turun, yang kedua Iqra, terus Iqra. Mengulang, belajar. Tanpa belajar kalian mungkin tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Maka sebetulnya yang punya dalil supaya belajar itu adalah umat Islam. Tapi umat Islam sendiri yang kadang-kadang ini tidak memperhatikan arti membaca, arti belajar yang sesungguhnya. Bahkan orang-orang selain Islam yang sekep, yang getol, yang rajin belajar. Maka ada satu cerita bahwa
Profesor Dr. B.J. Habibie ketika belajar di Jerman, itu dia selalu ranking ketiga, ya. Satu perguruan tinggi terkenal mana di Jerman itu yang ahli pesawat, ya, ahli membuat pesawat. B.J. Habibie selalu prestasinya itu di bawah orang-orang di sekitarnya. Ada dua orang dari Israel yang tidak pernah turun prestasinya, lalu di atas nomor 1, nomor 2, Habibie nomor 3. Nah kemudian Habibie suatu saat bertanya kepada temannya yang dari Israel itu, wahai teman, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menandingi kalian berdua dengan usaha belajar yang sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya selalu ada di ranking ketiga, tidak pernah ranking ke 1 dan 2? Apa rahasianya? Ternyata suatu saat Habibie di matanya sendiri melihat orang dua ini walaupun tidak beragama Islam, setiap malam bangun, kemudian setelah bangun dia membaca Al-Quran, padahal dia tidak beragama Islam. Oh rupanya ini yang membuat orang tua ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Esok paginya ditanya oleh Habibie, wahai teman, saya mau bertanya, anda berdua ini agamanya apa? Saya agamanya Yahudi. Tapi tadi malam saya mendengar kalian berdua membaca Al-Quran di tengah-tengah malam. Kenapa? Oh iya, begini, wahai temanku, bahwa kamu sebetulnya memiliki kitab yang luar biasa, yang mengajarkan supaya rajin belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi saya konsepnya menurut Islam ini, apa yang disampaikan oleh Al-Quran saya lakukan, saya kerjakan, saya laksanakan. Akhirnya menangis, Habibie menangis. Saya yang beragama Islam saja tidak pernah membaca Al-Quran tiap malam. Ini ada orang yang selain agama Islam, justru dia membaca Al-Quran dengan tekun tiap malam. Rupanya itulah yang membuat orang tua ini memiliki prestasi yang tidak terkalahkan. Maka jangan jangan kaget kalau anak-anakku semuanya ketika sekolah ya, formal baik di SMP maupun di aliyah tidak pernah belajar, tapi ternyata memiliki prestasi yang unggul, ranking pertama, ranking kedua. Itu karena memang bukan karena semata-mata kecerdasanmu, bukan, tapi itu karena asah daripada Al-Quranul Karim. Ya, maka teruskan Al-Quran ini sampai benar-benar hafal di luar kepala. Ya, sampai hafal di luar kepala. Seperti hafalnya kalau kalian membaca Fatihah, membaca Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Contohnya Pak Ustadz Kiai Kholes Rizal, ya, ini bisa menyelesaikan 30 juz itu diundang waktu khataman mulai jam 6 selesai jam 11, bahkan jam 10 sudah selesai. Ya. Karena apa? Sudah di luar kepala. Jadi Quran ini di sini semuanya. Ya, di sini semuanya. Langsung diledek begitu aja. Tetapi kalau belum masuk ke darah daging, belum masuk ke akal pikiran, maka sering lupa. Itu wajar, karena hafal ngelotok di kepala itu butuh proses waktu, butuh waktu yang panjang. Ya, selalu diulang, dimurojaah terus. Iqra yang kedua ini menunjukkan bahwa kita
diminta oleh Allah, jangan bosan-bosan untuk membaca. Nah, insya Allah dengan sergap belajar, sergap murojaah, ya, insya Allah akan cepat Al-Quran itu menempatkan diri di file pikiran kita. Ya. Kemudian yang kedua, membaca situasi. Ya. Kita diminta oleh Allah supaya membaca situasi lingkunganmu. Besok ketika kalian keluar dari pondok pesantren ini berbeda-beda, menghadapi masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki sifat dan heterogen sekali, berbeda-beda. Nah, kalian semuanya harus mampu membaca situasi itu. Ya, biasanya ya, anak yang baru datang dari pondok ini memiliki rasa idealisme yang tinggi. Rasa percaya diri, rasa rasa pintar sendiri, ya, sehingga mungkin menganggap yang lain ini tidak seperti saya. Nah, ini jangan sekali seperti itu. Kalian nanti ketika kembali ke tengah masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Bacalah lingkungan agar kalian diterima oleh masyarakat, tidak dianggap sebagai santri kolot, tidak dianggap sebagai santri yang ekstrim, tapi memiliki tasamuh, saling tolong menolong, saling pengertian dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena kebanyakan seperti itu. Pondok, ya, laki gaya-gayanya pondok, ya, rumah sani pol pinter dewi sehingga masyarakat itu mau bersosialisasi, mau bergaul karo kanca-kancane, mau bergaul karo masyarakat, ya. Kemudian membuat aturan sendiri yang bertolak belakang dengan kebiasaan di masyarakat. Ini yang perlu saya sampaikan, ya. Penting sekali. Karena apa? Karena ini membawa misi pondok pesantren. Mesti kita koni cahiku konti mondoi. Kau ngomongnya Pak Nur Fakih Al-Furqan. Lah dek ngono. Maka saya himbau sebaik-baik orang yang bisa menempatkan diri di mana dia berada. Tapi dengan syarat menyesuaikan diri yang positif. Jangan menyesuaikan diri yang batil, ya. Masyarakat kira-kira kok akeh sing do berjudi, akeh sing do maksiat. Ya, kalian harus benar-benar bisa menjadi ikan. Ya. Ikan itu mana ikan? Ikan itu di laut airnya asin, tapi dia tidak asin. Nek ana iwak asin iku iwak mati sing diwiyahi. Jenenge iwak kering. Yang bagus adalah, ya, seperti ikan di laut itu, walaupun airnya air asin, tapi dirinya tidak terkontaminasi asin. Seperti itu, ya. Tapi waktu langsung haram, itu dosa, aja ngono. Pancal wong. Diwodoh. Saya sering mendengarkan dari santri-santri yang datang dari pondok pesantren kemudian koyok nyuyuwon dhewe, pinter-pinter dhewe, ahli kitab apa dhewe, sehingga di sana di kampung itu kemudian dijauhi oleh masyarakat, bahkan dieliminasi atau diasingkan oleh masyarakat sekitar. Tidak malah bahaya. Pondok, kan ditompo karo masyarakat, diarani kolot, diarani ekstrim, pekok, ya, maka yang paling baik adalah menyelam, ya, sambil melihat situasi. Iqra saja, bacalah dan baca. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, tujuan Al-Quran ini diturunkan kepada manusia adalah
nunazzilu minal Qur'ani, salah satunya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah ma huwa syifaa, sebagai penawar, sebagai obat, wa rahmatun, dan sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah itu sebagai obat. Orang mukmin ketika membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, benar-benar dia menjadi tenang hatinya, menjadi hatinya longgar, hatinya masbul, hatinya bahagia. Orang mukmin itu kebahagiaannya ketika membaca Al-Qur'an. Maka ketika nanti kalian sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Allah di Mekah, di Madinah, di masjid Mekah maupun Madinah itu, banyak orang-orang yang ketika selesai sholat itu tidak mau pulang ke hotel, tapi menyelesaikan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Walaupun dia nanti kesel, turu maneh, berturu, terus wudu ngaji maneh sampai selesai. Bahkan ada jamaah saya yang tidak pulang sehari semalam. Pernah itu Kumaria, halo Kumaria yang menyaksikan streaming ini. Ini pernah. Jadi pernah bapak ini mencari-cari cahiki nanti kurang mulai rondo sisa. Nek digondol wong nang ngopi wong Arab. Saya bel tidak nyambung, HP-nya dimatikan. Ternyata tengah malam bangun blok. Endi mau ngaji Quran. Masya Allah. Tidak pulang. Karena apa? Dia merasa hatinya tenteram ketika membaca Al-Qur'an. Sebaliknya, wa ma yazidul zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, sebaliknya dia hatinya merasa ada kerugian membaca Al-Qur'an. Dia memahami Quran itu dianggap rugi. Nah, jadi Al-Qur'an ini sebagai penawar, sebagai obat. Maka banyak terapi model bacaan Al-Qur'an. Banyu meniki namung loro diwaca Al-Qur'an. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Telu ombe yakin, mukmin yakin sifat obat. Quran itu sifat, maka mari menyanyi. Ada Profesor Dr. Amin Syukur, guru besar UIN, guru besar di AIN saat itu, Pak Songo. Ini sudah almarhum, mudah-mudahan untuk makhluk Allah. Sakit kanker ganas, ya, di otaknya, kanker ganas. Dokter sudah angkat tangan sudah. Ya. Karena angkat tangan, maka dia berpasrah diri, tawakal kepada Allah. Udah, uripku sisa hidupku ini akan saya gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Setelah khatam Al-Qur'an berkali-kali, penyakit kanker otak sembuh. Maka dia membuat satu disertasi atau buku, ya, karangan, judulnya Penyakit Kankerku Sembuh Karena Al-Qur'an. Kalau kalian ke Stein atau ke UIN bisa mencari di perpustakaan, ya. Kankerku sembuh karena baca Al-Qur'an. Ini benar-benar bukti nyata bahwa Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk pedoman hidup.
way of life, ya, pedoman hidup. Karena apa? Semua langkah manusia, semua perbuatan manusia sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Tinggal kalian melaksanakan perintah-perintah dalam Al-Quran, insya Allah selamat hidup kita. Dan itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika khutbah di wukuf di Arafah pada saat haji wada. Beliau menyampaikan pidato seperti ini, salah satunya, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Wahai umatku, kemungkinan hidup saya tidak akan lama. Mungkin ini pertemuan yang terakhir. Mungkin tahun depan saya sudah tidak ketemu kalian semuanya. Maka saya berpesan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua hal kepada kalian semuanya. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau semuanya berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat, tidak akan sasar selama-lamanya. Apa? Kitabullah, kitabnya Allah, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim wa sunnata rasulih. Yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, siapapun yang mau berpegang teguh pada keduanya ini, dijamin oleh Allah hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Tidak percaya? Mungkin dari Nabi ini rawahul Bukhari. Ini hadis-hadis sahih, karena yang mendengarkan yang pidato ini tidak satu orang dua orang, tapi seluruh sahabat Rasulullah mendengarkan. Maka hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang kuat. Ya. Cepat ini. Kemudian yang terakhir, banyak firman-firman Allah ini yang memprediksi masa depan sebagai bukti bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat, merupakan wahyu benar, betul-betul wahyu dari Allah. Apa? Banyak sekali, di antaranya ini saya catat di sini. Banyak. Yang pertama adalah Fir'aun, Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah pada tahun 1540 sebelum Masehi. Lalu di pemerintahan Fir'aun itu tahun berapa? Tahun 1558 Masehi sampai tahun 1504. Loh, malah seperti itu sebelum Masehi. Nah, semakin kesini semakin kecil. Baru diketemukan tahun 1881 Masehi. Berarti di mana? Masa pemerintahannya Fir'aun itu tahun 1548 sebelum Masehi sampai 1504 sebelum Masehi. Kemudian tenggelam saat itu, ya, ditenggelamkan oleh Allah lewat kejadian kejar-mengejar dengan Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Kemudian baru jasadnya ditemukan oleh seorang pelaut saat itu, ya, pada tahun berapa? 1881 Masehi. Lebih dari 3.500 tahun baru ditemukan. Ternyata Allah pernah mensikir dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yawma nunajjika
bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Surah Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Jasadnya siapa? Fir'aun, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Oh, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jasad Fir'aun saat ini ada di Mesir. Sebelum disemayamkan di tempat tertentu, diteliti oleh seorang ahli di Rusia atau di mana, atau di Amerika. Ternyata ahli di bidang arkeologi, ahli di bidang barang-barang antik itu, jasad Fir'aun itu betul-betul ini telah ada 3.500 tahun yang lalu. Dan jasadnya beliau ini, Fir'aun, itu mengandung garam yang luar biasa. Artinya memang ada di dasar laut, memang diutuhkan, memang diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanda-tanda kebesaran. Ini merupakan bukti bahwa Al-Qur'an yang merupakan mukjizat dari Rasulullah dan memang betul-betul wahyu Allah yang tidak akan diragukan. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di kitab ini. Ya, pertama. Ya. Yang kedua adalah ada seorang ahli di bidang ilmu bumi, ilmu alam, menemukan sebuah kejadian yang luar biasa di dasar laut. Apa itu? Ada sungai di dasar laut. Kali kalau mulai jero laut itu piye? Dan airnya kali itu tidak asin. Jadi di atas air itu, air apa? Air kali itu air laut yang asin, dan air yang di dalam kali itu tidak asin. Oh, itu ditemukan, dan yang menemukan justru bukan orang Islam, orang Nasrani. Ayo kita kaji di dalam surah Ar-Rahman ayat 55. Tuh, ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia Allah membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ternyata ahli di bidang tadi, ilmu bumi, ilmu alam tadi, menemukan sebuah ayat di dalam Al-Quran seperti ini. Hanya karena gara-gara ayat ini dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ternyata Al-Quran menerangkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu ada di Italia. Ya. Itu ada dua laut yang airnya ketemu, satu asin, satu tawar. Kumpul tapi airnya berbeda. Yang satu ini asin, yang satu ini tawar. Tapi tidak pernah ketemu. Tapi dia tidak ada
batas. Ya. Ada di sana itu. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batasnya tidak tembus. Jadi air itu tawar, ini asin, itu berdampingan. Awak berdampingan, ini sok kumpul. Coba Al-Quran ada seperti itu dan dibuktikan dengan selat gigar tanah. Subhanallah. Yang keempat, sekarang banyak orang-orang dari Amerika maupun Inggris, bahkan Indonesia pernah menginjakkan kaki di bulan. Di bulan. Orang yang pertama menginjakkan kakinya di bulan siapa? Namanya Neil Armstrong. Bukan orang Islam, orang Nasrani, orang Kristen. Ya. Dia yang pertama menginjakkan kaki di bulan. Ketika di bulan, dia mendengarkan suara yang saat itu suara dianggap suara aneh yang tidak pernah dia dengar karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat Kristen dan tidak pernah mendengar azan. Ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semula dianggap suara biasa, suara mantul dari bumi. Ya, ini dari bumi biasa. Tapi ternyata ketika dia sudah mendarat ke bumi dan kemudian diminta oleh Raja Arab Saudi untuk beraudiensi, ya, untuk menyampaikan paparan keilmiannya sampai ke bulan itu di sebuah televisi di Arab Saudi. Maka tiba-tiba di sana dia mendengar kalimat itu yang pernah didengar ketika di bulan. Serta merta kaget, loh ini kok suara yang pernah saya dengar di bulan. Tanya pada raja, wahai raja, ini suara apa? Dijawab, ini suara panggilan orang-orang Islam 5 kali sehari, namanya azan, supaya umat Islam ini sujud rukuk pada Allah yang menciptakannya. Akhirnya dia untuk hidayah Gusti Allah melebu agama Islam. Nah, kenapa orang Kristen mampu ke bulan? Ternyata juga ada dasarnya Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس wahai jamaah segulungan jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, fanfuzu, tembus. Nek kowe mampu menembus langit dan bumi, tembuslah. Diperintah Gusti Allah. Ada perintah untuk menembus langit dan bumi. Sampai ke ruang angkasa, sampai ke Jupiter, sampai ke Venus, sampai ke Pluto, sampai ke Centauri.
ono bang senturi. Sing pol dhuwur nek cara Islam jenenge mustawa. Mustawa atau ke Sidratil Muntaha. Apa itu senturi? Tembuslah sampai ke langit ke-7. Tapi la tanfuduna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan alat dan kekuatan. Ya. Nah, alat ini ya motor mabur. Alat ini Apollo. Alat ini yang bisa menembus sab'a samawat, 7 langit. Nah, ini sudah diperintah oleh Allah sebetulnya. Neng wong Islam hati-hati do pokok. Malah justru wong Kristen, wong sing liya agama, wong sing ora ngerti Quran malah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira itu ya sepintas hikmah nuzul Quran, pondok pesantren Al-Furqan dan coba kerja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan menggugah kalian semuanya untuk selalu belajar dan belajar, menyelesaikan Al-Quran dengan tuntas. Setelah itu baru kita beralih pada profesi lain. Insya Allah berkah itu akan selalu turun dan kalian tidak akan menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran. Ya, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.